Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Namun sebelum Miss Novi menjelaskan pengertian relasi dan fungsi, ada baiknya kita akan membahas dalil Al-Quran yang terkait dengan materi relasi dan fungsi. Ya, sekarang korelasi Al-Quran dengan materi relasi dan fungsi adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga Quran Surat Al-Insan ayat 24, di mana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Jelas dari ayat tadi banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah prinsip dasar hubungan manusia. Sebagaimana sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu beragam. Mengapa dikatakan beragam? Karena sesuai dengan penggalan ayat tadi, Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Dengan demikian, diharapkan dengan keberagaman dan perbedaan, kita bisa saling berkenal ataupun kita saling bekerja sama dalam hal yang bermanfaat ataupun bisa saling tolong-menolong sesama makhluk Allah, terutama sesama manusia. Jika kita kaitkan lagi dengan diagram panah dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, maka akan terbentuklah salah satu diagram panah berikut ini dengan nama relasi, yaitu hidup bermasyarakat. Nah, kita misalkan di himpunan A atau yang disebut dengan domain atau daerah asal, di sana ada nama Abdullah, Bukhari, dan juga Khairul. Kemudian di himpunan B atau daerah kawan atau kodomain ada mukmin, kumpulan orang-orang muslim dan juga non-muslim. Sesuai dengan nama relasinya yaitu hidup bermasyarakat, maka Abdullah hidup bermasyarakat bukan hanya dengan sesama mukmin, tetapi ia juga hidup bermasyarakat dengan muslim dan juga non-muslim. Begitu pula dengan Bukhari dan Khairul. Dia hidup bermasyarakat dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang muslim dan juga dengan orang non-muslim. Demikian untuk diagram panah yang pertama. Selanjutnya diagram panah yang kedua. Di sini kita beri nama relasi pernikahan, di mana sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat tadi bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana bahwa kita satu keturunan yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, daerah asal atau domain atau di himpunan A, di sini ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di daerah himpunan B atau daerah kawan atau kodomain, di sana ada perempuan dan ada laki-laki. Sesuai dengan nama relasinya yaitu pernikahan, maka laki-laki menikah dengan perempuan. Dan perempuan di daerah asal atau domain menikah dengan laki-laki di daerah kawan atau kodomain. Jelas ya perbedaannya dari diagram panah pertama dengan diagram panah kedua, bahwa di diagram panah yang kedua ini menandakan fungsi. Mengapa fungsi? Karena daerah himpunan A atau daerah asal tepat memasangkan satu ke daerah kawan ataupun himpunan B atau kodomain. Maka sesuai dengan ketetapan Allah bahwa laki-laki menikah dengan perempuan dan tidak ada laki-laki menikah dengan laki-laki. Begitu pula perempuan menikah dengan laki-laki dan tidak ada perempuan menikah dengan perempuan. Demikian ketetapan dari Allah. Lalu bagaimana dengan Quran Surat Al-Insan ayat 24? Sebagaimana Allah berfirman bahwa maka bersabarlah kamu atas ketetapan Tuhanmu dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang berbuat dosa dan orang yang kafir di antara mereka. Jika kita buat diagram panahnya,
relasi dan fungsi dari Quran surat Al-Insan ayat 24, maka kita bisa lakukan seperti ini. Di himpunan A ataupun diagram panah yang di himpunan A atau daerah asal atau domain, di sana ada Abdullah, Bukhari, dan Khairul. Selanjutnya di himpunan B atau daerah kawan atau kodomain, ada kumpulan orang-orang soleh. Kemudian ada penghafal Quran atau hafiz. Selanjutnya ada orang yang pecandu narkoba. Dan juga ada orang-orang non-muslim. Nah, sesuai dengan nama relasinya yaitu toleransi, maka Abdullah bertoleransi juga dengan orang-orang soleh. Ia juga bertoleransi dengan orang-orang penghafal Quran. Dan ia bertoleransi dengan orang pecandu narkoba. Dalam tanda kutip ya, dalam hal ini toleransi saling tolong menolong, menghormati, bukan dalam hal yang buruk atau negatif, tetapi dalam hal kebaikan. Misalkan pecandu narkoba membutuhkan pertolongan medis atau membutuhkan dukungan moral. Dia ingin sembuh, dia ingin dimotivasi supaya bisa lepas dari jerat narkoba. Seperti itu ya. Selanjutnya, Abdullah juga bertoleransi dengan orang-orang non-muslim. Dan seterusnya, begitu pula dengan Bukhari dan juga Khairul. Jadi di sini dia melakukan toleransi kepada semua makhluk Allah, terlepas dia berdosa ataupun dia hamba yang takwa, atau dia adalah orang-orang non-muslim yang berbeda keyakinan dengan kita. Selanjutnya di diagram panah yang kedua, sesuai dengan nama relasinya yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di himpunan A, daerah asal atau domain, di sana ada Abdullah, Bukhari, dan Khairul. Kemudian di daerah kawan atau himpunan B atau daerah kodomain, di sana ada kumpulan orang-orang soleh, ada orang pecandu narkoba, dan juga ada orang musyrik. Kemudian sesuai dengan nama relasinya tadi, meningkatkan ketakwaan, maka Abdullah ingin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, dia ingin menambah keimanannya, maka ia belajar dari orang-orang soleh. Bukhari pun demikian, ingin meningkatkan ketakwaannya, ingin menambah keimanannya, maka ia belajar dengan orang-orang soleh. Sama halnya dengan Khairul yang juga belajar dari orang-orang soleh. Dan mereka bertiga tidak belajar dari orang-orang pecandu narkoba maupun musyrik. Demikian anak-anakku, dari diagram tadi kalian bisa membedakan mana yang relasi dan mana yang fungsi. Anak-anakku sekalian, jadi dari penjelasan Miss Novi tadi, jelas ya bahwa relasi dan fungsi menurut pandangan Islam dan relasi fungsi menurut pandangan matematika ternyata memiliki kesamaan yang jelas dan sama. Berikut ini Miss Novi memiliki contoh soal terkait dengan kehidupan sehari-hari, di mana Ahmad ingin mengadakan tasyakuran. Ia ingin mengajak teman-temannya makan di salah satu rumah makan. Berikut ini Ahmad memiliki kesukaan makanan yaitu bakmi Jawa dan soto. Sedangkan Fadli memiliki kesukaan makanan yaitu nasi kebuli dan nasi rames. Selanjutnya Rahman memiliki kesukaan nasi rames. Berikut juga dengan temannya yang bernama Fakhri, dia memiliki kesukaan makanan yaitu nasi gudeg dan nasi rames. Selanjutnya yang terakhir temannya yaitu Yusuf menyukai makanan nasi gudeg. Tetapi kali ini mereka ingin memesan makanan yang betul-betul ingin mereka pesan, yaitu Ahmad ingin memesan soto. Selanjutnya Fadli ingin memesan nasi rames. Rahman ingin memesan nasi rames. Selanjutnya Fakhri ingin memesan nasi gudeg dan Yusuf ingin memesan nasi gudeg. Dari contoh soal tersebut, pertanyaannya adalah ada berapa relasikah dari pernyataan
contoh soal tersebut. Yang kedua, buatlah diagram panah dari kasus atau masalah tersebut. Nah, sekarang kita akan membagi menjadi dua relasi di sini. Relasi yang pertama yaitu relasi makanan kesukaan, di mana kita bisa lihat di diagram panahnya bahwa Ahmad menyukai makanan bakmi Jawa dan soto. Selanjutnya, Fadli menyukai makanan nasi kebuli dan nasi rames. Sedangkan Rahman menyukai nasi rames, kemudian Fakri menyukai nasi gudeg dan nasi rames. Selanjutnya yaitu Yusuf menyukai nasi gudeg. Nah, dari sini jelas bahwa diagram panah yang pertama di mana ada percabangan dari daerah asal atau domain atau himpunan A ke himpunan B. Kita bisa lihat ya, di sana ada percabangan. Nah, selanjutnya untuk diagram panah yang kedua atau relasi yang kedua, kita buat namanya relasi makanan yang dipesan. Di mana Ahmad memesan satu makanan yaitu soto. Sedangkan Fadli memesan makanan yaitu nasi rames. Rahman memesan nasi rames. Fakri memesan nasi gudeg dan Yusuf memesan nasi gudeg. Jelas ya perbedaannya dari diagram pertama dan diagram yang kedua, bahwa diagram yang kedua adalah fungsi. Mengapa dikatakan fungsi? Karena daerah asal atau himpunan A atau domainnya memasangkan tepat satu kali pasangan kepada kodomain atau daerah kawan atau di himpunan B. Selanjutnya, jika ditanyakan dari diagram panah, manakah yang termasuk range? Range atau daerah hasil adalah semua yang terpilih oleh domain atau daerah asalnya. Untuk diagram yang kedua yaitu tentang relasi makanan yang dipesan, maka range atau daerah hasil yaitu soto, nasi rames, dan nasi gudeg. Mengapa bakmi Jawa dan nasi kebuli tidak termasuk ke dalam range atau daerah hasil? Bakmi Jawa dan nasi kebuli tidak termasuk ke dalam range atau daerah hasil karena bakmi Jawa dan nasi kebuli tidak dipilih oleh daerah asal atau domain atau himpunan A. Sehingga range atau daerah hasilnya adalah nasi rames, nasi gudeg, dan soto. Demikian penjelasannya. Dari sini kalian bisa simpulkan apakah yang dimaksud dengan relasi dan bagaimana dengan fungsi. Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya yang dinamakan dengan fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang memasangkan himpunan A atau daerah asal tepat satu kali ke himpunan B atau daerah kawan. Demikian anak-anakku pembelajaran kita hari ini terkait dengan pengertian relasi dan fungsi. Semoga apa yang Miss Novi sampaikan dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan kalian serta wawasan kalian kepada agama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.